Shalom keluarga kerajaan dimanapun Anda berada, selamat bergabung di online service JKI Keluarga Kerajaan. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sebelum memulai online service JKI Keluarga Kerajaan, mari kita mengangkat persembahan dan persepuluhan yang sudah kita persiapkan sebelumnya, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan hari ini kami membawa persembahan dan persepuluhan ini sebagai rasa syukur kami bahwa Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Diberkatilah kami dengan berkat yang terbaik dan berkat yang terindah. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti online service JKI Keluarga Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga kerajaan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, luar biasa dan penuh dengan sukacita. Boleh kasih tos ke kanan kirinya secara virtual, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya ada rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau hari ini kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami akan berlaku baik, berbuat baik buat sesama kami. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami, bahkan untuk mengasihi musuh-musuh kami. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Kalau tidak bisa berdiri tidak apa-apa, tapi semua punya tangan, betul? Mari kita mau berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan baik buat kita, amin. Sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah katakan engkau baik, sangat baik. Jempolnya, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik,
Tuhan. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kerajaan yang terkasih, duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mau mempersiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk masuk dalam setiap firman yang Tuhan mau berikan. Kalau minggu-minggu ini Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita bisa beribadah, kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, semua hanya berkat kemurahan Tuhan saja. Mari ambil waktu sejenak, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi Tuhan hidup kami dengan semua anugerah terbaik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan rancangkan yang terbaik. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik. Berkatakan, aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau mengajak kita semua yang menikmati kebaikan Tuhan, katakan, aku ada saat ini, Semuanya karena
karena kasih-Mu. Kami hidup hanya karena-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Kami percaya kami gak akan goyah, kami gak akan takut, karena kami mengenal Engkau, pribadi yang setia buat hidup kami. Biarkan kami berharap hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Angkat kedua tangan kita, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat kami. Sama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesta-Mu. Katakan, hanya Kau yang
sedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengharapan kami tidak pernah goyah karena kami ada bersama dengan Engkau. Biarkan hari ini hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap untuk melakukannya sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus terus menyatakan pertolongannya atas hidup kita. Katakan amin. Sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan mari harapkan kita hari ini tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi ada pewahyuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga itu akan mengarahkan, mengubah arah hidup kita semakin serupa dengan Dia. Katakan amin. Memasuki minggu ketiga dalam bulan ini, kita masih ada di tema Together, bersama-sama. Kita diarahkan oleh Tuhan untuk kita memiliki hubungan yang harmonis. Bukan hanya dengan Tuhan, dengan keluarga atau pasangan, tapi juga dengan sesama kita. Kenapa hubungan selalu dibahas? Di gereja kita selalu di mimbar, di pertemuan My Team, di mana kita bisa mendengar bahwa hubungan selantiasa dibahas. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa hubungan ini merupakan salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan manusia. Banyak orang berkata, aku tidak bahagia dalam keluarga, dengan pasangan, dalam bisnis, dalam studi, bahkan dalam pergaulan, masyarakat. Banyak orang berkata tidak bahagia. Kenapa? Karena ternyata mereka kita tidak memiliki hubungan yang baik atau relationship yang baik dengan pasangan kita, dengan rekan bisnis mungkin, dengan teman, dengan sahabat, dengan pemimpin. Seringkali itu menjadi problematika setiap orang. Sehingga akhirnya ada kehidupan yang tidak bahagia. Ada bisnis yang tidak berjalan dengan lancar. Ada keluarga yang terpecah belah. Ada anak dan orang tua yang saling bertengkar. Dan masih banyak hal lagi yang terjadi ketika relationship tidak terhubung dengan baik. Dan kita tentu ingat, awal mula kenapa relationship menjadi sesuatu yang perlu kita benar-benar kerjakan, kita garap untuk bisa dipulihkan dan harmonis. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah manusia mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Dan ketika mengalami putus hubungan dengan Tuhan, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah, mendapatkan hukuman yang kekal, dan kehilangan banyak hal yang baik yang harusnya kita terima. Itu akibat dari sebuah hubungan yang tidak harmonis. Untuk itu hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang hubungan dengan Tuhan, relationship dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, sekarang kita akan masuk dalam hubungan kita dengan sesama. Kita perlu harmonis dengan sesama. Karena disitulah ada berkat Tuhan yang akan dinyatakan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama untuk melandasi firman Tuhan hari ini. Diambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca pelan-pelan, kita akan pahami ayat ini sampai kita mengerti maksud Tuhan di dalamnya. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Hal yang sama dia lakukan seperti imam yang tadi lewat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu kepada Tuhan Yesus, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Melalui ayat ini, hari ini kita kembali diingatkan. Ayat ini sudah sering kita baca. Mungkin kita berkata, aku sudah hafal, sudah paham. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan juga mempertanyakan hal yang sama bagi kita hari ini. Sudahkah kita menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita? Karena Yesus berkata, orang yang menganggap itu sesamanya adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan di dalam mulut kita, yang dari hati kita berkata kasihan. Tapi belas kasihan adalah perasaan yang keluar dari hati kita karena kita melihat penderitaan orang lain, tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, kita memiliki kemauan dan tindakan untuk kita meredakan, atau kita bisa mengentaskan, atau kita bisa menolong orang yang sedang kesulitan membutuhkan pertolongan itu. Itu belas kasihan. Hari ini hal yang sama dipertanyakan buat kita. Karena hanya orang-orang yang berbelas kasihan adalah orang-orang yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Karena tadi Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, wujud dari kita mengasihi Tuhan pasti itu juga akan tercermin dalam kita mengasihi sesama kita. Kunci dalam membangun hubungan dengan sesama adalah kasih. Katakan kasih. Dan di dalam kasih itu ada yang namanya belas kasihan. Belas kasihan menjadi sesuatu yang penting dalam menjalin hubungan. Tetapi kenapa sekarang belas kasihan ini mulai luntur di tengah-tengah kehidupan orang percaya? Karena dunia ini mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau dunia ini mengajarkan kalau kita ini mengasihi, itu rumusnya jika maka. Jika dia mengasihiku, maka aku juga akan mengasihi dia. Jika dia berbuat baik kepadaku, maka aku juga akan berbuat baik kepadanya. Jika dia menguntungkan aku, maka aku juga akan terus bersama-sama dengan dia. Itu adalah apa yang dunia ajarkan buat kita.
Jika dia melakukan sesuatu bagiku, aku juga akan melakukan sesuatu baginya. Jika temanku itu berbuat baik kepadaku, maka aku juga akan berbuat baik kepadanya. Itu yang dunia ajarkan. Artinya ini adalah kasih yang dengan syarat. Ada pamrih di dalamnya. Ada kepentingan pribadi, ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Dan ini bukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia menunjukkan kasih yang walaupun manusia berdosa, walaupun manusia tidak taat kepadanya, walaupun manusia menjauh daripadanya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Itu adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kasih yang sama harus kita pakai juga untuk kita mengasihi sesama kita. Selama kita menggunakan rumus dunia, formula dunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Kalau aku mendapatkan sesuatu, maka aku akan juga memberikan sesuatu kepada orang itu. Dan ini bukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Yang diajarkan firman Tuhan oleh teladannya adalah walaupun sekalipun dia tidak baik kepadaku, menyakitiku, mengkhianatiku, memperlakukanku tidak adil, aku tetap mengasihi dia. Ini adalah kunci kasih yang diteladankan oleh Yesus sendiri bagi kita, untuk kita melihat sesama kita. Artinya fokusnya bukan lagi orang lain. Semuanya dimulai dari saya, katakan saya. Semuanya dimulai dari aku. Galatia 6 ayat 7-9 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 7-9 ini sedang berkata buat kita, dalam membangun relationship dengan sesama, gunakan kasih Kristus. Di mana kasih Kristus itu mengajarkan buat kita untuk kita itu fokus untuk menanam. Bukan tuaiannya, bukan menuai. Apa yang kita dapatkan bukan. Karena soal tuaian itu adalah bagiannya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah menanam. Makanya kasih yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang sekalipun ataupun walaupun. Karena kita diajarkan untuk kita menanam yang baik. Kalau kita mau supaya orang lain memperlakukan kita dengan baik, kita juga harus memperlakukan dia dengan baik. Itu namanya menanam. Tetapi bukan tuaiannya yang kita harap-harapkan. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak menjadi lemah, kita pasti menuai. Tapi tuaian itu bukan bagian kita. Tuaian itu bagiannya Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa aku sudah berbuat baik, kenapa aku sudah melakukan yang terbaik buat orang lain, tapi aku belum menuai. Jangan-jangan karena kita menjadi lemah. Kita mengharap-harapkan tuaian lebih dari apa yang kita tanam. Jangan-jangan motivasi kita salah. Suatu ketika saya pernah mengalami sebuah peristiwa. Dulu sebelum saya menikah, saya ada di sebuah kos, anak kos ceritanya. Lalu pada waktu itu saya tuh sering kali kecewa dan marah karena kalau di kos-kosan itu biasanya kita menyebur baju, kita tinggal kerja, tinggal beraktivitas gitu ya. Kemudian waktu itu tuh musim hujan, tidak ada yang mengangkat jemuran saya. Sehingga ketika pulang jemuran saya itu menjadi basah kuyup padahal sudah mau kering. Dan pada waktu itu saya berpikir, kenapa ini terjadi? Padahal saya ini sering kali mengangkat jemuran teman-teman kos. Tapi kenapa tidak ada seorang pun yang mengangkat jemuran saya? Ini hal sederhana yang membekas dalam hidup saya. Lalu pada waktu itu
dalam satu kesempatan, entah itu makan bersama atau apa, saya sedikit menyeletuk peristiwa ini kepada Papa Jo, gembala kita. Dan pada waktu itu nasihat Papa Jo yang saya ingat sampai hari ini adalah, kita itu pasti akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan nasihat itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, hati saya. Dan hari itu saya berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya berbuat baik, saya berbuat sesuatu buat sesama saya, teman kos saya, karena saya mengharapkan mereka juga mengangkat jemuran saya. Dan itu ternyata keliru. Karena motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu buat sesama, itu adalah karena kita mengasihi dia, bukan mengharapkan sesuatu dari dia. Fokusnya bukan tuaiannya, tapi tanam, tanam, dan tanam. Dan sejak saya bertobat hari itu, saya berubah pikiran, saya meluruskan motivasi saya. Berkatnya apa Pak Ibu Saudara? Suatu hari ada seorang anak baru masuk di kos. Dan yang luar biasa, saya betul-betul menuai dari apa yang saya tanam. Saya tabur itu. Dia bukan hanya sekedar mengangkat jemuran saya, tapi dia memberkati saya dengan banyak hal. Ketika saya pulang kos, cucian saya, jemuran saya sudah ada di depan kos, di pintu depan kamar saya, ditambah dengan cantolan plastik isinya makanan, kadang durian. Pernah dia memberikan hadiah buat saya, ada tas, ada sepatu, dan itu betul-betul saya nikmati. Dan ketika saya nikmati itu, saya mengingat pesan dari gembala kita. Kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita pasti akan menuai dari apa yang kita tabur. Tapi tuaian bukan bagian kita. Tiba pada waktunya kita pasti akan menuai. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita membangun hubungan dengan sesama, kita hanya perlu menanam. Menanam yang baik, menanam yang benar, menanam kebajikan. Maka pasti kita akan menuai. Katakan amin. Artinya kita bukan fokus kepada apa yang akan kita dapatkan, tapi kita fokus kepada apa yang kita bisa berikan. Kita mulai berhenti berpikir apa yang bisa aku dapatkan ya dari pertemanan ini, apa yang bisa aku dapatkan dari ketika aku bergaul dengan dia. Apakah aku mendapatkan keuntungan? Apakah aku mendapatkan berkat? Apakah aku mendapatkan hal-hal yang baik untuk diriku sendiri? Bukan itu lagi fokusnya. Tapi fokus kita adalah apa yang bisa aku berikan untuknya. Sudah bukan lagi sekedar memikirkan untuk mendapatkan sesuatu ketika kita berrelasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Tapi kita mulai di tingkat yang lebih tinggi, di mana kita memikirkan apa ya? Upaya apa ya? Usaha apa ya yang bisa aku lakukan untuk aku bisa memberi bagi sesama. Hari-hari ini diumumkan di gereja kita, yang kita punya berkat lebih, kita bisa memberkati saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, dan kita bisa menabur dari apa yang kita miliki, untuk kita bisa mensupport mereka, untuk kita bisa menguatkan mereka. Mungkin kita tidak punya materi yang berlebih, tapi kita punya doa, kita punya kata-kata motivasi, kita punya semangat, dan kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Bukan fokus pada apa yang bisa kita dapatkan, tapi kita fokus dengan apa yang bisa kita berikan. Itu adalah prinsip ketika kita menjalin hubungan dengan sesama. Dengan pemikiran dan fokus ini, maka kita bisa tahu bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan lagi ingin dilayani, ingin diperhatikan, ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang suka melayani. Seperti apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat firman Tuhan pada minggu yang lalu, musuh terbesar kita untuk kita mengasihi pasangan, untuk mengasihi orang lain adalah ego. Aku, keakuan. Sehingga ketika kita belajar untuk melayani, itu artinya kita sedang mengikis keegoan kita.
mengikis keakuan kita. Karena kita sudah mulai memikirkan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, apa yang bisa aku lakukan buat orang lain. Dan itu membantu kita untuk kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita boleh keluar untuk memikirkan kepentingan orang lain juga. Dan itu adalah prinsip-prinsip ketika kita membangun relationship dengan sesama kita. Dan di dalam semuanya itu, ketika kita fokus bukan untuk menuai, bukan untuk mendapatkan sesuatu, fokus kita bukan untuk dilayani tapi melayani, maka muncullah yang namanya kepedulian. Kita pasti akan menjadi sangat peduli dengan orang lain. Tidak memandang status Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita miliki, tapi ketika kita tahu bahwa kita dipanggil untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka muncullah di situ yang namanya kepedulian. Kita akan peduli dengan sesama. Kita bukan lagi melihat kebutuhan dan kepentingan kita, tapi kita bisa melihat kebutuhan dan kepentingan orang lain. Seperti kisah yang kita baca tadi di Alkitab, orang Samaria yang murah hati. Dia punya kepentingan, dia sedang melakukan perjalanan. Tapi ketika dia punya belas kasihan, di situ ada kepedulian. Dan kepedulian itu yang membuat dia harus berhenti di tempat untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan itu adalah hal yang sedang diajarkan Tuhan bagi kita untuk sesama kita. Di dalam kepedulian akan muncul juga kesadaran bahwa kita ini memang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak membuat kemudian kita menjadi tidak bisa berelasi. Tapi justru perbedaan itu akan memperkaya kita. Perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi perbedaan itu justru akan membuat kita semakin tahu bahwa aku berbeda dengan sesamaku dan aku bisa menerimanya. Itulah kasih. Aku bisa menghormatinya. Itulah kasih. Aku bisa menghargainya. Itulah kasih. Dan di dalam kasih itu ada yang namanya penghargaan. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kepedulian itu akan mendatangkan kesadaran adanya perbedaan dan penghargaan. Hidup kita itu bukan kepo, tapi peduli. Kita akan menjadi orang-orang yang peduli, fokusnya untuk meringankan bebannya, bisa menguatkan, bisa memotivasi. Dan itu dilandasi dengan kasih sayang, kasih agape, kasih yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan semuanya itu juga akan mendatangkan sebuah tindakan nyata. Di mana kita pasti akan bertindak untuk meringankan beban orang lain. Dengan kepedulian, dengan kesadaran, dengan penghargaan, dengan kasih, maka akan muncul yang namanya tindakan. Apa yang hari-hari ini dibutuhkan oleh sesama kita, di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu rekan bisnis kita, saudara kita, sahabat kita, teman pergaulan kita, teman sesama yang sama-sama punya hobi dengan kita, apa yang mereka butuhkan? Mulai buka mata kita, mulai kita fokus bukan untuk diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tapi fokus kita adalah kita menanam, kita menabur, kita mau melayani, kita akan memberi sesuatu buat orang lain, dan itu yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara mengorbankan dirinya, memberikan yang terbaik bagi kita, dan memberikan hidupnya sendiri yang paling berharga bagi kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengaku percaya dan ada di dalam Dia, maka kita perlu hidup seperti Yesus hidup. Yesus hidup untuk orang lain. Yesus hidup untuk manusia yang dikasihinya. Yesus hidup untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang, umatnya yang betul-betul berharga di matanya. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Mengasihi sesama, artinya kita berada dalam posisi
kita memberi bagi sesama. Kita fokusnya melayani bagi sesama. Fokusnya adalah menanam yang terbaik bagi sesama. Dan Tuhan berjanji ketika kita tidak menjadi lemah, pasti kita akan menuai. Hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita bersama-sama akan berdoa. Firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan setiap kita untuk kita kembali membangun relationship dengan sesama. Dengan hubungan yang harmonis. Dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi yakin bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa kami perlu untuk kembali kepada kasih-Mu. Di mana ketika kami berkata kami mengasihi-Mu Tuhan, maka kami pasti mengasihi sesama kami. Dan ketika kami berelasi dengan sesama kami, fokus bukan diri kami sendiri, apa yang akan kami dapatkan, apa yang akan menjadi keuntungan kami. Tapi kami mulai Tuhan melihat apa yang menjadi kepentingan orang lain, sesama kami. Kami menanam, kami memberi, kami melayani Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan akan memampukan kami. Karena itu adalah kunci di mana kami bisa menjadi orang-orang yang bisa berelasi dengan baik bagi pasangan kami, bagi keluarga kami, bagi rekan bisnis kami, atasan, pemimpin, sahabat kami, teman, dimanapun berada. Kami percaya hidup kami pasti jadi berkat. Banyak orang yang akan datang kepada kami karena mereka melihat bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Seperti Yesus, di mana Yesus sudah memberikan dirinya bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan sama seperti Yesus kami melakukan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ingatkan kembali kami untuk kami memperbaiki hubungan kami dengan sesama kami. Pulihkan hubungan kami dengan sesama kami. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa bertindak sesuai dengan kebenaran. Kami bisa menjadi pribadi yang bisa melihat kepentingan orang lain. Dan kami bisa bertindak untuk kami memberikan bantuan, pertolongan, kepedulian bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua, sehingga kami betul-betul bisa menjadi pribadi yang jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kabarnya pasti baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Ibadah sudah selesai dan saya hari ini akan doa penutup sekaligus doa berkat buat Bapak Ibu keluarga kerajaan. Dan mari kita akan bersyukur bersama-sama akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur karena ibadah ini boleh berlangsung melalui online dan semua bagian masing-masing sudah kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Kami rindu semua yang sudah kami lakukan dalam pelayan ini, kami persembahkan untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Bahkan semua sudah diberkati melalui firman yang sudah disampaikan dan bagaimana cara kami membangun hubungan kami dengan sesama kami. Terus berikan kami kasih yang tulus sehingga kami akan bisa bergaul dengan banyak orang, terutama mereka yang kemudian juga membutuhkan sentuhan, membutuhkan kekuatan, penghiburan. Bahkan sekaligus kami dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah hari ini karena Tuhan sudah menolong kami semuanya. Mari mengangkat kedua tangan, kami terus memberkati bangsa Indonesia, pemerintah pusat sampai daerah, bahkan Provinsi Jawa Tengah, kota kita Salatiga, bahkan setiap pribadi dari keluarga besar kami JKI Keluarga Kerajaan. Kita akan pulang dengan damai sejahtera, sukacita dari Bapa, anugerah dan kasih setia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan akan bertemu di dalam kesempatan yang lain.